Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku di channel cerita dimanapun saudara berada, alhamdulillah dan terima kasih kepada saudaraku yang telah meringankan tangannya untuk menekan tombol subscribe dan like di video ini. Semoga selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipanjangkan umurnya. Hari ini kita akan menyimak satu kisah yang menggugah hati kita, penuh misteri dan penuh keajaiban. Seorang anak yang berbakti kepada ibunya membawa ibunya menunaikan ibadah umrah. Namun di balik keinginan yang suci tersebut tersimpan rahasia yang menakutkan. Ibu yang membuatnya buta di depan Ka'bah. Usaha mereka selalu berujung pada kegelapan dan tidak bisa melihat apa-apa ketika berada di tanah suci. Sehingga setelah pengakuan dosa yang mengejutkan, ibu harus menghadapi hukuman ilahi yang menakutkan dan mengerikan. Saudaraku di channel cerita, mari kita mendengarkan satu kisah tentang dosa, hasrat terlarang dan azab yang mengubah hidup kita. Sebelum melanjutkan kisah ini, mari saudaraku berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dan menulis di kolom komentar sebagaimana tanda penghormatan kita kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi SAW. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, sebut saja namanya Thorik. Thorik mengajak ibunya untuk menunaikan ibadah umrah. Sang ibu tentunya senang dengan ajakan anaknya itu. Sebagai muslim yang mampu secara material, maka memang berkewajiban menunaikan ibadah umrah. Segala perlengkapan sudah disiapkan. Singkatnya, ibu dan anak akhirnya berangkat ke tanah suci Mekah. Kondisi keduanya alhamdulillah sehat walafiat, tak kurang dan satu pun. Tiba harinya mereka melakukan tawaf dengan hati dan niat ikhlas menyeru panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thorik mendekati dan berbisik sesuatu kepada ibunya. Ibu, lihatlah Ka'bah. Thorik menuju kepada ibunya bangunan 4 persegi berwarna hitam. Ibunya yang berjalan di sisi anaknya tidak beraksi apa-apa. Ia hanya terdiam. Perempuan itu sama sekali tidak melihat Ka'bah. Ibu tersebut tidak melihat apa yang ditunjukkan oleh anaknya itu. Thorik kembali membisik kepada ibunya. Ia tampak bingung melihat raut wajah ibunya. Di wajah ibunya tampak kebingungan. Ibunya sendiri tak mengerti mengapa ia tak bisa melihat apapun selain kegelapan. Beberapa kali ia mengusap matanya, tetapi kembali yang nampak hanyalah kegelapan. Padahal tak ada masalah dengan kesehatan matanya sebelum ia berada di tanah suci. Beberapa menit yang lalu ia masih melihat segala sesuatu dengan terang. Tapi kenapa ketika dia berada di Masjidil Haram segala sesuatu menjadi gelap gulita? Anak yang soleh bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia sholat memohon ampunannya. Hati Thorik begitu sedih. Siapapun yang datang ke Baitullah mengharap rahmatnya. Terasa hampa menjadi tamu Allah tanpa menyaksikan segala kebesarannya. Thorik tak berkecil hati. Mungkin dengan ibadah dan tobatnya yang sungguh-sungguh, ibundanya akan dapat merasakan anugerah dengan bisa menatap Ka'bah. Anak yang soleh itu berniat akan kembali membawa ibunya untuk melaksanakan ibadah umrah di tahun depan. Ternyata nasib baik belum berpihak kepada mereka. Tahun berikutnya kejadian serupa terulang lagi. Ibunya Thorik kembali dibutakan ketika dekat Ka'bah tidak bisa melihat apa-apa, hanya ada kegelapan. Thorik pun pantang menyerah. Ia membawa ibunya di tahun depan lagi untuk bisa melihat Ka'bah. Tetapi apa yang dirasakan mereka?
Mereka merasakan hal yang sama seperti tahun-tahun berikutnya. Ketika berada di Ka'bah, ibundanya tidak bisa melihat Ka'bah, hanya ada kegelapan. Hal tersebut terus terjadi kepada ibundanya Thariq. Tahun pertama, kedua, ketiga, dan sampai keempat dia masih saja mengalami hal yang sama. Thariq pun tidak habis pikir dan apa yang bisa menyebabkan ibundanya tidak bisa melihat Ka'bah. Padahal setiap berada jauh dari Ka'bah, ibunya biasa-biasa saja penglihatannya yang normal. Ia bertanya-tanya apakah ibunya punya kesalahan sehingga mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang telah diperbuat ibunya sehingga mendapat musibah seperti itu? Segala pertanyaan berkecamuk dalam dirinya Thariq. Akhirnya diputuskan oleh Thariq untuk mencari seorang alim ulama yang dapat membantunya memecahkan masalah tersebut. Beberapa saat kemudian ia mendengar ada seorang ulama yang terkenal karena kesolehannya dan kebaikannya. Tanpa kesulitan berarti Thariq dapat bertemu dengan ulama yang dimaksud. Ia pun mengutarakan masalah yang terjadi kepada ulama tersebut. Ulama tersebut mendengarnya dengan seksama, kemudian meminta agar ibu dari Thariq mau meneleponnya. Anak yang berbakti ini pun pulang. Setibanya di tanah kelahirannya, ia meminta ibunya untuk menghubungi ulama tersebut. Beruntung sang ibu mau memenuhi permintaan anaknya. Ia pun berbicara dengan ulama tersebut dan menceritakan kembali apa yang terjadi di tanah suci. Ulama itu kemudian meminta ibunya Thariq mengingat kembali mungkin ada perbuatan ataupun peristiwa yang terjadi padanya di masa lalu, sehingga ia tidak dapat rahmat Allah. Ibunya Thariq meminta untuk berbicara jujur oleh ulama tersebut apa yang telah dilakukannya. Anda harus berterus terang karena masalah Anda bukan masalah kecil, kata ulama itu kepada ibunya Thariq. Ia meminta waktu untuk memikirkannya. 7 hari berlalu tetapi ulama itu tidak mendapat kabar dari ibunya Thariq. Pada minggu kedua setelah percakapan pertama mereka, akhirnya ibunya Thariq menelpon ulama tersebut. Saya ingat ketika saya muda bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Perawat adalah pekerjaan mulia, potong ulama itu, tapi saya mencari uang sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara. Tidak peduli apakah cara itu halal ataupun haram, ungkap ibunya Thariq. Ulama itu pun tercengang, tidak menyangka wanita itu akan berkata seperti itu. Saya seringkali menukar bayi karena tidak semua ibu senang dengan bayi yang telah dilahirkan. Kalau ada yang menginginkan anak laki-laki padahal bayi yang dilahirkan adalah anak perempuan, dan dengan diberi imbalan, tukar bayi-bayi itu sesuai dengan keinginan ibu mereka. Ulama tersebut amat terkejut mendengar penjelasan ibunya Thariq. Astagfirullah, betapa tega wanita itu menyakiti hati para ibu yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melahirkan. Bayangkan berapa banyak sudah keluarga yang dihancurkan sehingga tidak jelas nasabnya. Apakah ibu Thariq tidak tahu bahwa dalam Islam menjaga nasab ataupun keturunan sangatlah penting? Jika seorang bayi ditukar, tentu nasabnya menjadi tidak jelas. Padahal nasab itu sangat menentukan dalam perkawinan, terutama dalam masalah mahram ataupun muhrim, yaitu orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Cuma itu yang saya lakukan, ucap ibunya Thariq. Cuma itu, tanya ulama terperangah. Tahukah Anda bahwa perbuatan Anda itu dosa yang luar biasa? Betapa banyak keluarga yang sudah Anda hancurkan, ucap ulama tadi dengan nada yang tinggi. Ulama itu sangat terkejut mengetahui perbuatan ibunya Thariq. Tidak pernah terbayangkan hal tersebut dilakukan oleh manusia. Apalagi ia adalah seorang perempuan yang memiliki hati nurani. Tidak pernah terjadi dalam hidupnya ada wanita yang melakukan perbuatan sekeji itu.
Akhirnya ulama itu berkata, Anda harus memohon ampun kepada Allah karena hanya Dialah yang bisa mengampuni dosa. Sekitar 7 hari kemudian, ulama tidak mendengar kabar selanjutnya dari ibunya Thorik. Akhirnya ia mencari tahu tentang ibunya Thorik. Ia berharap ibunya Thorik bertobat atas segala yang telah ia perbuat. Ia berharap Allah akan mengampuni dosa ibunya Thorik, sehingga rahmat Allah datang kepadanya. Singkat cerita, akhirnya ibunya Thorik meninggal 2 hari setelah menelepon dengan ulama tersebut. Thorik pun berdoa untuk ibunya. Dia memohon kepada Allah supaya Allah mengampunkan apa yang telah dilakukan oleh ibunya. Dari kisah Thorik dan ibunya kita bisa memahami betapa pentingnya menjaga amanah dan perbuatan kebaikan kita selama kita hidup. Menukar bayi akibat fatal dan membawa dampak yang sangat besar baik di dunia maupun di akhirat. Ibunya Thorik meski telah menunaikan ibadah umrah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerimanya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Semoga cerita ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk selalu menjaga amanah, senantiasa berbuat baiklah agar kelak kita menjadi hamba Allah yang husnul khatimah. Demikian kisahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.